Selamat datang kembali di channel saya Crypto.com, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai update dari Layer Zero Airdrop. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah jumlah transaksi dan cara meningkatkannya. Dan yang kedua adalah tambahan ekosistem interaksi. Terus yang ketiga adalah BSTG. Nah, untuk yang pertama, mungkin masih banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya seberapa jauh ataupun seberapa banyak interaksi yang telah kita lakukan di airdrop Layer Zero. Untuk itu ada sebuah website yang akan menunjukkan data history tax ID yang telah kita lakukan. Langsung saja kita ke websitenya. Setelah itu copy wallet kalian. Kemudian paste di sini. Nah, untuk di layer zero status saya sendiri adalah 32 teks ya yang sudah saya lakukan. Teks you have interacted. Jadi saya sudah melakukan interaksi sebanyak 32 teks. Untuk di sini teman-teman lihat ya, layer zero status itu terlihat sudah ada sekitar 1 juta lebih orang yang sudah berinteraksi dengan airdrop layer zero. Untuk layer zero user status saya sendiri adalah sekitar 22 ribuan. Kemudian di sini sekitar top 1% user di mana memiliki tax ID lebih dari saya. Kemudian di sini ada averaging, rata-rata jumlah tax ID per user. Jadi kalau teman-teman memiliki tax ID lebih dari 6, berarti teman-teman memiliki lebih dari rata-rata kebanyakan orang. Untuk di sini adalah layer zero ranking chart. Jadi untuk saya sendiri ada di sini di area 30 dan saya masuk sebenarnya di ranking 15. Kalau teman-teman di bawah dari 30, di sini adalah rankingnya 49 ribuan. Kita lanjut ke website yang kedua. Untuk website yang kedua ini adalah memperlihatkan mengenai layer zero user status yang berinteraksi di Stargate ya. Untuk teks 1 ini sebanyak 34%, kemudian memiliki teks ID di sini lebih dari 10, itu akan masuk ke 15%. Kemudian yang bawah ini adalah mengenai total volume USD yang kalian lakukan di Stargate. Untuk Stargate sendiri adalah salah satu main poinnya dari Layer Zero. Jadi saya sarankan kalian untuk lebih banyak berinteraksi di Stargate. Kemudian di sini memperlihatkan mengenai 100 sampai 500 USD itu ada di kisaran 42%. Kemudian di sini 1000 sampai 2000 USD itu mencapai 7,4%. Untuk di sini adalah untuk melihat volume USD detail yang telah kita lakukan di Stargate. Saya akan paste di sini wallet saya. Nah, untuk di sini akan terlihat saya sudah mendapatkan volume sekitar 258 US dollar. Di bagian checking number of transaction ini masih loading. Untuk nanti teman-teman bisa cek sendiri. Jadi ingat ya, sekali lagi ini adalah untuk ngecek transaksi kalian di Stargate. Nah, next saya akan membahas mengenai cara meningkatkan volume kemudian tax ID ya. Oke, untuk mendapatkan tax ID dan volume USD, maka saya akan menyontohkan dua website di sini. Yang pertama itu adalah dari The Aptos Bridge, kemudian yang kedua adalah dari Stargate Finance. Nah, untuk di sini saya akan bahas dulu mengenai Aptos Bridge. Namun sebelum itu saya akan membuka dulu website dari Layer Zero Airdrop Checker ini. Untuk di awal saya sudah menjelaskan mengenai tax ID yang saya peroleh adalah sekitar 32. Sebentar kita akan cek apakah saya mendapatkan tambahan tax ID ya. Namun di sini perlu saya jelaskan, terkadang tidak langsung mendapatkan tax ID, melainkan besoknya baru terdetek kita mendapatkan tax ID. Jadi jika sebentar saya berinteraksi dan tidak mendapatkan tax ID, maka saya harus melakukan cek besok ataupun 24 jam untuk melihat tax ID-nya masuk. Terkadang juga langsung masuk, terkadang juga harus menunggu beberapa jam ya untuk masuk di sini. Untuk teman-teman yang melakukan checker nanti ketika melihat di sini tidak ada penambahan tax ID, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan di besok hari. Oke, kita lanjut ke bagian dari Aptos Bridge. Nah, untuk di sini saya akan melakukan transfer dari jaringan Arbitrum ke jaringan Aptos ya. Saya akan coba mentransfer
BTCB. Karena saya ada balance BTCB juga di sini, maka saya akan transfer BTCB. Untuk teman-teman bisa juga memilih dari beberapa pilihan token di sini, bisa dari USDT, kemudian bisa juga dari USDC. Untuk di sini saya akan klik max. Untuk ini saya akan pilih 0,5 saja karena sekitar seminggu 2 minggu lagi saya akan transfer lagi dari sini ke jaringan network lainnya supaya mendapatkan tambahan tax ID lagi. Oke, saya akan klik transfer. Untuk di sini kita memerlukan gas fee di wallet Phantom kita sendiri. Jadi kita di sini confirm. Untuk biaya sendiri adalah 0,01, jadi sangat murah ya. Jadi kita klik saja confirm. Kemudian kita konfirmasi lagi di wallet kita MetaMask. Untuk di sini biayanya adalah 0,40. Jadi total dengan amount plus gas fee adalah 1,88 US dollar. Kalau kita tambahkan 0,01 tadi berarti 1,89 US dollar total untuk mendapatkan satu tax ID. Oke, jadi transaksi sudah di submit, maka kita harus menunggu sekitar 5 menit. Sekali lagi di sini saya ingatkan ke teman-teman, jangan menggunakan transfer dari Aptos menuju jaringan lain. Maka kalian akan pending sampai dengan 1, 2, 3 hari, baru akan terkirim ke wallet kalian. Misalnya kalian menggunakan bagian atas ini adalah Phantom Wallet, bagian atas ini, terus kemudian di bawah sini adalah EMV atau MetaMask, maka kalian akan menerima token kalian di MetaMask sekitar 3 harian. Jadi saya sarankan untuk menggunakan EMV yang di atas atau MetaMask, kemudian yang di bawah adalah Phantom Wallet. Nah, kita tunggu sekitar 4 menit untuk prosesnya selesai. Setelah itu kita akan melakukan checking di sini. Oke, jadi saya pause dulu videonya. Oke, di sini sudah selesai sekitar 5 menit. Jadi kita lanjut pengecekan di airdrop checker. Di bagian ini kita akan paste lagi. Kemudian kita enter. Nah, di sini belum terlihat ya teman-teman ya, karena masih pending. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu link lagi, yaitu dari sini, dun.com query yang ini. Maka proses checkingnya akan lebih cepat. Untuk di sini saya cek ya, tadi itu sudah 33 yang kita lakukan. Nah, untuk di sini nanti akan masuk sekitar besok ya. Untuk pengecekannya besok baru diupdate di sini. Nah, kita lanjut ke website yang kedua ya, yaitu Stargate. Nah, di website Stargate sendiri saya mengejar volume itu di sini ya teman-teman ya, yaitu di bagian transfer. Nah, untuk di bagian transfer sendiri, kemarin saya mentransfer sekitar 100 STG dari jaringan Arbitrum ke jaringan network AVAX. Nah, untuk sekarang saya tidak ingin melakukan transfer di sini karena tidak ingin terlihat curang. Untuk itu, saya hanya ingin menunjukkan ke teman-teman semuanya cara untuk mendapatkan volume dan tax ID juga. Jadi, untuk melakukan transfer juga kita akan mendapatkan tax ID. Nah, teman-teman bisa melakukan transfer dari AVAX ke jaringan, misalnya ke jaringan Optimism, mengirim sekitar 100 STG lagi ke sini dan membutuhkan biaya sekitar 0,0962 AVAX. Tapi kalau teman-teman mengirim ke jaringan Polygon akan dikenakan biaya sekitar 0,10147 AVAX. Jadi lebih murah ya ketika kita mengirim dari AVAX ke Matic. Sekitar 1-2 minggu lagi saya akan transfer lagi ya dari Matic ke jaringan lain. Misalnya ke Optimism. Untuk di sini memang biayanya cukup tinggi, yaitu 14581, tapi saya tidak akan mengirim semua STG, melainkan saya akan mengirim 50 ataupun 60 STG supaya tidak terlihat curang di situ. Nah, untuk itu kita akan mendapatkan volume transaksi karena 100 STG ini nantinya akan terhitung menjadi USD. 100 STG ini adalah sekitar 70 USD. Maka kalau kita mentransfer sejumlah 100 STG, maka kita akan mendapatkan sekitar 70 USD. Jika kita melakukan sampai 10 kali, maka kita mendapatkan 700 USD volume. Seperti itu ya. Tapi jangan melakukannya satu hari. Kalian bisa mencoba sekitar 1 atau 2 minggu. Seperti yang saya jelaskan di awal, supaya kita tidak terlihat curang. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan pool. Untuk melakukan pool sendiri, kita nanti akan mendapatkan yang namanya tax ID di sini. Untuk di sini saya tidak mengejar volume, saya hanya mengejar tax ID saja. Jadi untuk teman-teman yang mau mengejar tax ID, bisa
melakukan pool di sini, kemudian melakukan staking ataupun melakukan farming. Tapi jangan melakukan semuanya satu kali. Misalnya lakukan staking hari ini, maka teman-teman akan mendapatkan satu tax ID. Jika langsung melakukan farming, maka tidak akan terhitung. Yang terhitung hanya satu kali satu hari. Untuk mendapatkan 2 kali tax ID, teman-teman bisa menggunakan 2 website seperti ini. Bisa menggunakan transaksi di sini, kemudian bisa juga bertransaksi di sini. Maka satu hari teman-teman akan mendapatkan 2 tax ID. Saya rasa satu hari dengan 2 tax ID itu sudah cukup. 10 hari teman-teman melakukan itu, maka sudah mendapatkan 20 kali tax ID. Sekali lagi, jangan terlalu sering melakukan transaksi satu hari ya. Oke, untuk pembahasan mengenai volume dan tax ID, bagaimana cara meningkatkan tax ID dan volume transaksi, mungkin saya rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tambahan ekosistem interaksi. Jadi di sini ada Hashflow. Hashflow saya tidak pernah update untuk Hashflow sendiri, saya belum melakukan transaksi sama sekali di Hashflow. Untuk itu saya akan melakukan interaksi besok. Oke, sebenarnya video ini sudah beberapa hari yang lalu ya. Dan sekarang saya akan coba untuk melakukan exchange di sini. Apakah saya akan mendapatkan tambahan tax ID? Untuk di sini saya akan cek berapa pendapatan dari tax ID yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, di sini saya mendapatkan 35 tax ID. Layer 0 user status saya adalah sekitar 18.000. Kalau gitu kita lanjut saja ke exchange Hashflow. Kemudian di sini saya akan melakukan exchange menggunakan jaringan dari Arbitrum. Untuk teman-teman bisa memilih beberapa jaringan di sini, akan tetapi saya memilih Arbitrum karena balance saya ada di Arbitrum dan untuk melakukan exchange itu sangat murah ya. Jadi saya akan langsung make saja di sini. Nah, kemudian di sini akan saya kurangi ya. Exchange 1 saja. Kemudian saya akan trade. Oke, untuk fee total adalah $2, jadi confirm saja. Jadi $2 tadi include dengan jumlah yang kita swap ya. Jadi $2 totalnya. Oke, untuk di sini prosesnya udah selesai. Untuk di sini juga belum bertambah ya, masih tetap 35. Kemudian saya akan coba gunakan website lainnya. Sembari menunggu ini loading, kita akan coba mengecek dari Twitter Hashflow sendiri. Nah, di sini penantian berakhir. Hashflow Bridge cross-chain swap yang didukung oleh Layer 0 Labs secara resmi aktif. Nah, menurut mereka sih ini udah aktif ya. Namun saya cek di sini nggak ada penambahan tax ID, entah ini dapat atau enggak ya. Namun ada beberapa tambahan yang ingin saya perlihatkan di sini di DUN yang lain ya. Yang ini cukup kompleks untuk bagian DUN yang ini ya. Nah, untuk bagian di sini adalah untuk melihat USD volume ya. Langsung saja pastekan wallet di sini dan kemudian di sini terlihat 462. Jadi saya telah melakukan transaksi sekitar 2-3 hari yang lalu dan sudah mencapai 462 volume transaksi. Nah, untuk di bagian ini adalah 100 sampai 500. Jadi saya masih termasuk di bagian 42% kebanyakan orang dan akan terus saya update sampai saya menyentuh di bagian 6.7% ini. Nah, untuk di sini adalah sender. Kita coba untuk paste lagi di sini. Dan di sini terlihat belum bertambah juga ya, masih tetap 35. Jadi untuk itu silahkan di skip saja untuk bagian Hashflow, nggak apa-apa. Kita bisa pakai yang neto sudah ada ya, yang seperti di Bridge di PancakeSwap Finance, kemudian Layer 0 Bridge Harmony One, The Aptos Bridge, kemudian Liquid Swap, kemudian SushiSwap, kemudian Stargate Finance. Itu saja sih yang dilakukan interaksi di situ saja. Akan lanjut ke bagian 3 yaitu VSTG. Oke, kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai VSTG. VSTG ini kita gunakan untuk voting ya di snapshot dari Stargate sendiri. Kita lanjut ke websitenya. Untuk teman-teman yang akan melakukan staking di sini, pastikan di wallet kalian itu sudah memiliki STG. Ada yang bertanya ke saya, untuk staking sudah tidak ada ya gitu. Jadi di sini bukannya tidak ada ya, melainkan kalian tidak punya STG untuk melakukan staking. Jadi kalian beli dulu STG di Uniswap ataupun di SushiSwap menggunakan jaringan Arbitrum supaya network fee-nya sangat murah. Setelah kalian melakukan swap di Uniswap, maka kalian akan
teman-teman bisa melakukan staking di sini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai PSDG ini. Ada yang bertanya ke saya, kenapa ya saya sudah melakukan staking dan sudah punya balance PSDG, tapi saya tidak bisa melakukan vote di Snapshot. Nah, di sini saya ingin jelaskan, kita ke website dari Snapshot dulu. Nah, untuk di website Snapshot sendiri, sekarang kan posisinya sudah close ya. Ini adalah kesempatan teman-teman melakukan staking. Nah, jika kalian menunggu snapshot proposal baru ini muncul, terus langsung melakukan staking, maka kalian tidak akan bisa langsung melakukan vote. Jadi, kalian harus menunggu lagi proposal baru muncul, baru bisa melakukan vote. Jadi, ingat ya, vote ini sangat penting untuk airdrop layer 0. Nah, saya rasa untuk penjelasan mengenai VSDG sudah cukup jelas, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi. Mungkin itu saja untuk pembahasan ketiga. Kita akan lanjut ke tambahan-tambahan. Nah, untuk tambahan-tambahan di sini adalah mengenai transaksi atau tax ID. Misalnya teman-teman mendapatkan 30 transaksi, teman-teman sudah masuk ke top 1% pengguna. Terus kemudian di sini jangan melakukan semua transaksi dalam satu hari dan mengabaikannya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika teman-teman melakukan yang namanya transaksi, itu jangan diselesaikan satu hari. Misalnya menyelesaikan semua ini satu hari, satu kali, terus tidak melakukan lagi transaksi lainnya di hari-hari selanjutnya. Itu akan masuk ke dalam blacklist dari airdrop layer 0. Jadi di sini bertindaklah seperti pengguna nyata. Misalnya melakukan transaksi 1-2 kali sehari. Misalnya melakukan transaksi 1 minggu 1 kali ataupun 2 hari sekali. Kemudian di sini volume tinggi yaitu sekitar $2.000 ya. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan di awal cara untuk mendapatkan volume transaksi. Kita transfer saja sekitar 100 atau 200 US dollar, maka kita akan mendapatkan volume transaksi. Kemudian menjembatani antara 3 rantai di start gate setiap minggu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita melakukan transfer ya, melakukan transfer di start gate bisa 1 kali. Kalau di sini adalah max ya, kalau teman-teman mau mengirit gas fee juga nggak apa-apa, tidak harus sampai 3 kali, 1 kali 1 minggu juga boleh. Jadi melakukan menjembatani antara 3 rantai di start gate ini maksudnya teman-teman mengirim balance mengirim seperti video saya yang sebelumnya, yaitu saya mengirim SDG ke beberapa network ya. Yang pertama kan saya kirim dari Arbitrum, saya kirim ke Avalanche. Nanti minggu depan saya akan kirim dari Avalanche ke Polygon. Nanti dari Polygon saya akan kirim ke Optimism, kayak gitu. Nah, kemudian memiliki sedikit saldo dalam koin asli dari 3 plus rantai seperti 0,01. Nah, di sini adalah kita saldonya nggak boleh kosong ya. Misalnya kita mau mengirim ke Avalanche. Nah, di Avax sendiri kita harus punya balance di situ. Kemudian di Polygon juga kita harus punya balance. Kemudian di Optimism juga punya balance. Jadi masing-masing rantai di situ kita harus punya balance ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya sepenting apa sih transaksi itu? Itu sangat penting sekali. Maka di sini akan saya perlihatkan sedikit ya. Saya akan tunjukkan di website dari Arbitrum sendiri ketika saya melakukan airdrop dari Arbitrum ini. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan mengenai transaction frequency and interaction. Di sini wajib ya melakukan transaction frequency and interaction. Nah, saya di sini melakukan lebih dari 4 transaksi di 4 smart contract. Kemudian di sini 10 transaksi, kemudian di sini 25 transaksi dan di sini adalah 100 transaksi. Kita mungkin akan melihat sedikit kemiripan dari airdrop Arbitrum sebelumnya ataupun airdrop Optimism sebelumnya, yaitu mengenai interaksi di ekosistem dari airdrop yang kita ikuti ya. Dan itu juga pastinya akan berlaku di airdrop Zkazing Era. Nanti next saya akan bahas mengenai Zkazing Era juga ya. Ya, untuk transaction value sendiri, saya di sini tidak mendapatkan bonus ya, karena saya di sini tidak melakukan transaksi lebih dari 10.000 US dollar value-nya. Jadi saya rasa untuk transaksi tax ID itu sangat-sangat penting dan volume juga penting, kemudian vote itu juga penting. Saya rasa ini akan membantu teman-teman untuk meningkatkan poin di airdrop layer 0. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya sudah mau mampir kembali di channel saya Crypto.com dan menonton video ini.
Dan juga untuk penonton baru, saya ucapkan terima kasih jika kalian mau melakukan subscribe. Untuk subscribe lama saya juga ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah stay di channel saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk supportnya selama ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.